Ya, balik lagi di YouTube channel aku, Pamanda Official. Nah, di video kali ini aku akan bahas pertanyaan-pertanyaan, bukan bahas sekaligus jawab sih. Bahas dan juga jawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian lontarkan, yang kalian tanyakan di DM Instagram aku ataupun di kolom komentar, dimana pertanyaan-pertanyaan kalian itu sama, dan sometimes aku itu kayak, loh ini bukannya aku udah jawab ya pertanyaan ini, ya ternyata namanya itu beda orang gitu. Dan mungkin aku akan bikin video ini supaya kalau misalkan kedepannya ada yang nanya lagi, aku tinggal share linknya aja gitu. Oke, kita mulai pertanyaan-pertanyaan. Oke, pertanyaan pertama dari Anindita Hanifah. Dia tanya di kolom komentar, Kak, tes kesehatannya itu bayar berapa? Nah, waktu aku dulu itu tes kesehatan di tahun 2019. Aku bayar itu 175.000, dimana itu udah mencakup semua tes kesehatan. Aku udah share video aku tentang tes kesehatan di sini, kan bisa lihat aja langsung. Nah, di situ kalian itu ada cek tinggi badan, berat badan, tes darah, tes urin, kayak gitu, itu udah ada di situ, dan itu udah termasuk yang 175.000. Kalau untuk yang selama pandemi ini, yang aku tahu karena aku kemarin sempat tanya ke adik tingkat aku, itu katanya mereka itu melakukan tes kesehatan sendiri di rumah sakit. Nah, dimana tes kesehatannya itu akan dikirimkan ke direktorat gitu. Direktoratnya itu ada di kampus 1. Terus ada pertanyaan yang kedua dari Sonia Setiawati. Kak, saya mau tanya, kalau kita daftar PMDP di Poltekkes yang berbeda boleh nggak? Setahu aku boleh, karena teman aku dulu itu juga ada yang daftar PMDP di Poltekkes Kemenkes Surakarta sama Poltekkes Kemenkes Semarang gitu. Jadi kalau misalkan kalian keterima di keduanya, kalian harus ngelepasin salah satunya gitu. Dan setahu aku pengumumannya itu juga barengan sih, jadi kalian nggak bisa ini. Jadi harus ngerelain dan mantepin kalian mau di mana gitu. Oke, lanjut pertanyaan yang ketiga dari Alia Fikri. Kak, kalau di Polkesta ini ada tes-tes yang kayak di politeknik lain nggak sih? Misalnya ada tes keperawanan gitu, terus tes-tes yang pakai logika gitu. Terus ada pertanyaan lagi dari Andita Kumala, tes keperawanan masih ada nggak, Kak? Sebenarnya banyak banget juga yang nanya kayak gini. Berdasarkan pengalaman aku nggak ada. Jadi selama tes kesehatan itu nggak ada, tes keperawanan itu sama sekali nggak ada. Dimana ya udah tes kesehatannya ya kayak cek tinggi badan, buta warna, terus kesehatan mata, terus nanti ada cek sama dokter juga kayak refleks patella kayak gitu-gitu. Jadi nggak ada tes keperawanan, itu nggak ada. Jadi kalian nggak perlu khawatir gitu. Terus ada pertanyaan dari Diah Putri. Dia tanya, Kak, tes kesehatan baju, celana, sepatunya apa? Nah, waktu aku dulu itu bajunya itu bebas. Jadi atasannya itu bebas berkemeja kalau aku dulu, tapi celananya itu nggak boleh pakai celana jeans. Jadi waktu itu aku pakai rok hitam gitu loh. Jadi pakai rok hitam panjang sama pakai kemeja. Itu adalah style waktu aku tes kesehatan. Terus ada pertanyaan dari Franco YT. Kak, kalau misalkan telah bayar uang kesehatan gimana ya, Kak? Masih bisa bayar? Nah, jadi waktu tes kesehatan itu sebenarnya apa ya, saat kalian dinyatakan lolos seleksi yang pertama, itu pasti kalian kan udah ada nih nama kalian. Kalau misalkan nama kalian ada di yang lolos seleksi pertama, pasti kalian akan diarahkan untuk mengikuti tes kesehatan. Jadi saat tes kesehatan itu pasti ada tenggat waktu bayarnya juga kan. Jadi kalau misalkan tes kesehatan dilaksanakan tanggal 15, jadi harap dilakukan pembayaran sebelum tanggal 15 ya, kalian harus bayar sebelum tanggal 15. Kalau misalkan kalian bayar ataupun telat bayar, itu pasti panitia akan mikir kalau kalian itu mengundurkan diri gitu. Jadi jangan sampai untuk telat bayar ya, dan perhatikan deadline pembayaran gitu. Jadi harus benar-benar diperhatikan tanggal kalian tes tulis atau tes PMDP, tes kesehatan, dan pengumumannya itu kalian harus ngerti ya. Terus ada pertanyaan dari Audi Adriani.
kalau sekarang tes kesehatannya gimana Kak? Nah ini aku udah ini ya. Mungkin maksud kamu tes kesehatannya sekarang itu saat pandemi ini mungkin ya. Aku udah singgung yang tadi, kalau misalkan aku udah tanya ke adik tingkat aku yang kebetulan itu masuk ke Poltekkes itu di saat pandemi. Jadi mereka sama sekali kayak apa ya, belum mengerti kampusnya gitu kan. Jadi waktu tes kesehatan ya mereka melakukan tes kesehatan secara mandiri, di mana itu ongkosnya itu masing-masing, dan mungkin setiap anak juga beda harga tes kesehatannya, tergantung kan cek kesehatannya itu di rumah sakit terdekat masing-masing. Kalau misalkan di Kalimantan, di Jawa itu kan pasti ada perbedaan harganya mungkin ya gitu. Dan setelah hasil keluar dari rumah sakit itu kalian kirimkan hasil tes kesehatan kalian itu ke direktorat gitu. Terus lanjut pertanyaan yang keberapa ya? Pertanyaan selanjutnya, Kak, kalau pas tes buta warna terus ada yang salah, masalah nggak?